Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan mengikuti materi informatika kelas 7 yang akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Nurwahida SPD. Selamat mengikuti materi. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-1 pada bab keempat, khususnya materi perangkat keras, yakni di sistem komputer. Sebelum kita membahas perangkat keras, terlebih dahulu kita mengenal apa itu komputer. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu komputer? Nah, komputer itu berasal dari bahasa Inggris, yakni to compute yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan, ada input, ada proses, dan juga ada output serta secondary storage. Sistem komputer sendiri membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras itu adalah komponen fisik dari sebuah komputer. Nah, apa saja sih yang termasuk perangkat keras? Mari kita bahas selanjutnya. Sebelum itu kita melihat cara kerja dari sistem komputer, di mana pada gambar ini akan ditampilkan bagaimana proses dari input, proses kemudian output dan juga secondary storage yang ada di sistem komputer secara umum. Selanjutnya, dari perangkat keras ada perangkat masukan atau input device, di mana input device ini memiliki beberapa piranti. Piranti yang pertama adalah mouse atau tetikus, di mana digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi komputer di layar komputer. Untuk mouse sendiri kita bisa klik kiri, klik ganda, klik kanan, serta drag. Yang kedua ada yang namanya keyboard. Alat ini dapat memungkinkan penggunanya memasukkan karakter ke dalam komputer. Kita perhatikan di gambar ada beberapa jenis keyboard. Ada keyboard QWERTY, ada virtual dan lain sebagainya. Selanjutnya scan. Scan ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar dan lain sebagainya. Nah, untuk scan ini sendiri ada di printer dan juga bisa kita gunakan secara online. Selanjutnya ada joystick. Ya, ini kebanyakan digunakan untuk orang-orang yang memainkan game. Untuk joystick ini digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Selanjutnya ada yang namanya mikrofon. Mikrofon ini piranti untuk mengonversi suara menjadi sinyal elektronik yang disambungkan ke komputer. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya barcode reader. Untuk barcode reader ini kebanyakan kita temukan di tempat perbelanjaan. Setelah input, sekarang kita masuk di pemproses atau output. Jadi, output sendiri data atau perintah yang diterima dari piranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Adapun komponennya yaitu yang pertama ada unit pusat pemprosesan atau Central Processing Unit. Untuk CPU ini adalah bagian utama dari komputer, jadi dia bisa menjalankan beberapa operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan lain sebagainya. Di mana dia ada tiga komponen utama, antara lain ya ada unit kendali atau control unit, ada unit logika, dan ada arithmetic logic. Jadi CPU ini juga merupakan otak dari komputer, jadi termasuk piranti input atau output dan unit penyimpanan sekunder. Piranti keras yang ada dalam CPU antara lain yang pertama, selain dari proses Intel atau AMD, ada juga yang namanya Random Access Memory atau RAM. Jadi RAM ini merupakan jenis memori yang sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer melakukan proses atau mengeksekusi perintah. RAM sendiri merupakan memori elektronik. Data yang disimpan di RAM akan hilang jika tidak ada daya listrik. Jadi,
saat kita menggunakan komputer harus ada daya listriknya. Yang ketiga, ada yang namanya read-only memory atau ROM. Merupakan memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting instruksi. Data yang ditulis di ROM tidak dapat dihapus instruksinya. Yang kita lihat di gambar ada beberapa perangkat lain. Jadi ada power supply unit, ada sound card, dan ada VGA card. Selanjutnya kita beralih ke alat output atau output device. Nah, untuk peranti keluarannya, peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar, monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan, dan speaker. Nah, untuk piranti keluaran dari alat output ini ada beberapa. Yang pertama, layar monitor. Nah, layar monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolah data di komputer, baik itu gambar, teks, angka grafik, dan sebagainya. Salah satunya yang digunakan adalah Liquid Crystal Display atau LCD. Selanjutnya, alat output yang kedua yaitu printer. Untuk printer sendiri digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer, namun yang kebanyakan kita lihat di perkantoran itu kebanyakan mereknya Epson. Ada juga inkjet, laserjet, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa dari merek-merek printer. Yang ketiga, ada yang disebut dengan speaker. Jadi untuk speaker sendiri ini alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Ya, inilah 3 perangkat keluaran atau output device. Perangkat keras yang keempat adalah piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device, di mana ada beberapa penyimpanan yang bisa kita gunakan. Untuk piranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pun pada penyimpanan sekunder ini dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Untuk piranti penyimpanan sekunder diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan hard disk drive atau HDD. Nah, untuk hard disk drive ini tempat penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Untuk kapasitasnya sendiri dari 256 GB hingga 18 TB. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD. Nah, penyimpanan data dengan solid state ini menggunakan flash memory. Kapasitasnya sendiri dari 60 sampai 100 TB. Jadi untuk data ini tidak hilang ketika tidak ada daya listrik. Selanjutnya ada flash drive, berfungsi juga sebagai alat penyimpanan secara permanen yang portable. Untuk data penyimpanannya pun bervariasi mulai dari 8 hingga 2 TB. Selanjutnya ada compact disk yang berbentuk data cakram. Untuk compact disk ini awalnya hanya untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital, kemudian berkembang menjadi media penyimpanan data atau audio sekali tulis, dan juga media yang dapat ditulis ulang. Piranti selanjutnya adalah memory card atau SD card, di mana untuk memory card ini berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada piranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan juga tablet. Nah, itulah beberapa piranti penyimpanan sekunder. Selanjutnya untuk teknologi penyimpanan awan atau cloud storage ini ada beberapa. Jadi karena kebutuhan penyimpanan terus berkembang, maka muncullah beberapa teknologi penyimpanan yang sangat inovatif yang bisa kita nikmati sekarang ini. Cloud storage yang merupakan penyimpanan data sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan internet atau teknologi internet service.
Nah, untuk cloud sendiri ini ada beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyimpanan data pada memori fisik konvensional, antara lain sebagai berikut. Jadi dapat diakses menggunakan piranti apapun dimanapun asal terkoneksi dengan internet. Yang kedua, pengguna dapat berbagi atau sharing ke server ke pihak-pihak lain dengan cepat dan juga mudah. Yang ketiga, jadi itu dua keunggulannya. Selanjutnya, untuk keunggulan yang ketiga yang kita rasakan dari clouds ini yaitu penyedia layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Ada beberapa contoh penyedia cloud storage yang populer yang saat ini seperti ada PC Cloud, Dropbox, Google Drive, dan lain sebagainya. Jadi di gambar kita bisa lihat beberapa penyedia layanan cold storage yang sangat populer yang bisa kita gunakan. Baik itu digunakan di PC maupun juga bisa kita gunakan di smartphone atau Android yang kita punya. Nah, itulah beberapa materi tentang perangkat keras. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.